Guys, siapa sih di sini yang pengen banget punya tablet buat kerja mobile ataupun kuliah seproduktif laptop, tapi bisa juga nih dipakai buat bikin konten. Cuman, permasalahannya tablet yang punya fitur Pro dan juga lengkap itu biasanya harganya nggak murah. Tapi untungnya guys, Huawei punya banget solusi di akhir tahun ini bro. Kenalin brother, ini adalah Huawei MatePad 12X 2026 yang datang dengan banyak banget keunggulan yang gokil nih. Mulai dari M Pencil Pro terbaru yang punya fitur smart banget, terus udah pakai layar Papermate yang lebih terang dan juga diklaim lebih bagus nih dari iPad Pro, fitur PC level WPS Office 3.0 yang eksklusif dan serba gratis bro, plus Smart Magnetic Keyboard yang total bobotnya itu lebih ringan dari iPad Air. That's why di video kali ini kita bakal bandingin langsung aja kali ya guys, antara Huawei MatePad 12X ini dengan iPad Air 11 M3 guys. Untuk kebuktian kira-kira manakah yang paling unggul buat kerja, kemudian kuliah, dan juga produktivitas bro. Pertama-tama kalau kita lihat dari bagian desainnya, first impression gue untuk Huawei MatePad 12X ini, itu tuh ringan guys, tapi tetap premium desainnya. Seperti yang kalian lihat ya, desainnya tuh pakai material all metal unibody dengan proses e-coating yang bikin tampilannya tuh berkilau dan mewah ya guys. Terutama untuk varian warna yang greenery ini. Kemudian poin paling penting adalah masalah bobotnya. MatePad 12X ini guys, saat digabungin dengan keyboardnya, itu jauh banget lebih ringan loh daripada kombinasi si iPad Air 11 dan juga Magic Keyboard. Ini tuh kayak jadi statement tegas banget gak sih? Kalau Huawei MatePad 12X 2026 ini emang lebih ideal gitu buat para profesional hybrid yang memang kerjanya sering mobile. Nah, ngomong-ngomong soal keyboard, Huawei Smart Magnetic Keyboard ini bukan sembarangan keyboard biasa loh guys. Karena beratnya ini cuma 300 gram aja, dengan key travel nyampe 1,5 mm. Yang bikin feels ngetiknya, itu beneran super nyaman banget kayak di laptop. Koneksinya juga stabil banget ya, berkat teknologi Neuralink nih, yang minim banget intervensi. Fleksibilitasnya juga unggul, karena Huawei itu bisa banget diatur jadi PC mode, ataupun dibikin jadi artboard digital buat sketch bro. Sementara iPad Air, keyboardnya cuma support satu mode doang. Terus meskipun putih ya, tapi keyboardnya ini juga mudah banget kok kita bersihin. Kita bahkan ngetes nih ya buat numpahin kopi dan coret-coret pakai pulpen gini guys. Hasilnya tuh tinggal lulap doang, itu langsung bersih ternyata. Tapi mohon maaf banget nih guys, untuk Magic Keyboardnya si iPad, gue tuh nggak bisa tes ya, karena emang nggak ada klaim apapun. Soalnya udah kecil ini aja tuh udah susah bersih dan hilang, apalagi kalau misalnya kita coret nih bro. Lanjut, sekarang kita bakal geser ke perbandingan layarnya. iPad Air 11 guys mengandalkan layar 11 inci 2.4K dengan refresh rate standar di angka 60 Hz. Sementara Huawei MatePad 12X 2026 ini lebih unggul ya, layarnya lebih lebar 12 inci, resolusinya 2.8K dengan refresh rate yang lebih tinggi di angka 144 Hz, super mulus banget nih. Bezelnya pun lebih tipis ya, dengan screen to body ratio nyampe 88%. Dari spek yang tadi gue sebutin juga udah jelas ya guys, kalau di sini Huawei MatePad 12X ini memang lebih unggul secara spesifikasi kalau kita compare sama iPad Air 11 M3 ini bro. Tapi yang paling penting di sini adalah menurut gue teknologi layarnya sih. Huawei MatePad 12X 2026 ini guys pakai teknologi Ultra Clear Papermate Display yang merupakan puncak inovasi layar tablet Huawei nih saat ini. Nah, layarnya itu guys pakai teknologi yang namanya nanoscale etching yang bisa ngurangin pantulan sampai 50% nih dan ngilangin intervensi cahaya sampai 99% loh. Hasilnya itu layar jadi bener-bener anti glare banget. Kalian bisa lihat sendirilah ini perbedaan di indoor ataupun di outdoornya. Kalau kita compare sama iPad Air, ini belum super teknologi ini bro. Bahkan ya, pas gue coba bandingin sama iPad Pro 11 yang udah pakai nano texture display, kualitas layar MatePad 12X 2026 ini tuh tetap bisa banget loh bersaing. Dan bahkan cenderung sedikit lebih nyaman di mata. Ini mungkin karena layarnya Huawei udah lolos sertifikasi perlindungan mata ganda ya, seperti TUV Redline, kemudian SGS Low Blue Light Certification. Jadi buat lo semua nih yang suka berlama-lama di depan layar, MatePad 12X ini tuh jelas banget bisa nawarin kenyamanan dan juga pengalaman visual yang jauh banget lebih unggul. Lanjut lagi, setelah kita bahas bagian fisiknya, sekarang kita bakal fokus ke inti dan fungsi sebuah tablet, yaitu masalah produktivitasnya bro. Buat lo semua nih yang masih sering ngerasa repot gitu ya ngebawa laptop kemana-mana, kemudian ngebikin tas jadi berat, belum lagi kalau keluar negeri, security checking di bandara tuh jadi ribet gitu guys, belum kelupaan lagi bawa charger. Nah, tablet dari Huawei ini tuh bisa banget jadi solusinya. Dan di sini, Huawei tuh bener-bener ngebuktiin loh guys. Nah, rahasia utamanya itu ternyata ada di PC level WPS Office 3.0 yang memang eksklusif dan juga gratis yang dibawa Huawei ke tablet ini bro. Dimana software ini tuh bisa banget ngasih semua fitur Office di PC yang kalian butuhin. Kayak misalkan ada modifikasi font, kemudian custom margin, sampai buat ngolah data kompleks kayak misalkan bikin pivot table, kemudian custom chart,
plus fungsi rumus matematika yang lengkap, di sini sabi banget guys. Intinya tuh semua file yang dibikin di tablet ini dijamin bakal 100% kompatibel dengan format Microsoft Office bro. Beda banget nih kalau di iPad Air 11, karena untuk versi gratis Microsoft Office, itu fiturnya terbatas banget guys. Bahkan tuh nggak bisa editing dokumen. So kalau lu mau edit, kita harus langganan dulu nih, sekitar 1,6 jutaan per tahun. Agak mahal guys. Tapi dengan catatan ya, bahwa versi berbayar di iPad ini pun fiturnya itu masih terbatas. Misalnya kayak margin setting ataupun ruler yang masih terbatas nggak kayak di PC. Dan intinya, iPad tuh cuma bisa menawarkan produktivitas parsial aja sih yang berbayar. Sementara di Huawei MatePad 12X 2026 ini, berani banget loh dia kasih PC level productivity setara laptop dengan gratis bro. BTW sebagai tambahan ya, kedua tablet ini juga udah sangat seamless banget buat kebutuhan Zoom Meeting ataupun Google Meets. Kirim email juga sabi guys. Dan yang penting nih ya, bisa display out. Jadi kalau ada presentasi dadakan ke klien, udah nggak perlu worry lagi tuh bro. Nah selain buat Office ya, MatePad 12X 2026 ini guys cocok banget buat kalian yang hobi sketsa. Kemudian desain ataupun gambar, dan buat nyatet-nyatet ini juga asik banget. Kenapa? Karena sebenarnya tuh alasannya ada di ini guys. Ini adalah all new Huawei M Pencil Pro yang benar-benar revolusioner banget guys. Kalau dibandingin sama Apple Pencil yang harus kalian beli terpisah nih seharga 2-3 jutaan rupiah, jelas banget M Pencil Pro ini udah termasuk gratis ya guys selama masa promo. Nah poin ini tuh bahkan gue buktiin lagi ya dengan cara nulis di atas tumpukan kertas kayak gini. Dan hasilnya tuh kalian bisa lihat sendiri bro, mana yang lebih unggul nih. Bahkan ya koneksinya itu didukung sama Neuralink yang stabil, beda dari Bluetooth biasa bro. Tapi yang paling ajaib adalah sensasi nulisnya sebenarnya. Huawei itu berhasil banget bikin layar paper matte ini kerasa mirip banget dengan kertas asli. Apalagi pas ujung stylusnya ini bergesekan dengan layar. Ini tuh suara keras-keras kecilnya familiar banget gak sih guys? Persis kayak nulis di buku gitu. Nah karena ini M Pencil Pro yang baru banget dirilis, total tuh ada 7 upgradean. Salah satu contohnya ada di fitur pinch yang bakal langsung ngebuka menu di layar nih sesuai aplikasi. Terus di ujung penanya itu sekarang ada quick button yang defaultnya itu jadi shortcut buat ngebuka Huawei Notes. Tapi untungnya nih ya, masih bisa kalian ubah kok sesuai aplikasi favorit kalian. Kalau gue di sini ya guys, ini gue ganti ke GoPaint. BTW di Apple Pencil Pro itu juga ada fitur yang mirip kayak pinch di Huawei tadi guys. Namanya tuh fitur squeeze. Tapi buat fitur yang mirip quick button, dia nggak ada ya. Oh ya, ini Huawei juga ngasih 3 pilihan ujung pena yang bisa diganti nih sesuai gaya nulis kita. Sementara untuk Apple Pencil itu nggak ngasih sama sekali dia. Nah, buat maksimalin M Pencil Pro canggih ini guys, Huawei juga ngasih akses ke Huawei Notes dan juga GoPaint. Yang keduanya tuh bisa diakses secara gratis nih tentunya. Di Huawei Notes, kalian tuh bisa banget download berbagai template catatan bro. Fiturnya juga udah canggih banget ya, kayak misalkan ada fitur AI yang bisa ngerapiin tulisan tangan kita nih yang jelek, sampai fitur Notes Replay yang bisa ngebantu banget buat ngecek ulang catatan. Terus GoPaint selayaknya tablet Huawei yang lain ya, ini tuh aplikasi sketching dan juga desain profesional yang eksklusif banget nih dari Huawei. Udah support juga nih banyak banget kuas, kemudian bisa buat kanvas sampai 8K, dan bahkan bisa buat animasi juga ternyata. Dan sekedar informasi aja ya, kalau di iPad itu kalian harus bayar mahal loh untuk aplikasi sejenis ini. Misalkan nih, buat nyatet kayak GoodNotes, kalian perlu langganan loh sekitar 199.000 per tahun. Sementara aplikasi sketching kayak misalkan Procreate, itu kalian harus bayar lagi, sekitar 195.000-an. Kemudian poin yang paling krusial lain ya, buat device produktivitas, jelas itu daya tahan baterainya. Nah, Huawei MatePad 12X 2026 sendiri guys, itu dibekalin sama baterai yang ultra jumbo ya, di angka 10.100 mAh. Yang cukup banget mampu nih bertahan sampai 14 jam nonstop buat video playback dan 12 jam buat browsing. Dan kalaupun baterainya ini habis, slow banget guys, karena tablet ini udah didukung sama 66 watt Huawei Supercharge Adapter yang bisa ngisi sampai penuh cuman dalam waktu 85 menit aja. Sementara di sisi lain, iPad Air 11 cuman punya baterai 7.600 mAh dengan kemampuan charging cuman 20 watt yang jelas lebih lambat nih. So nggak heran ya kalau buat pemakaian dalam jangka waktu panjang, Huawei jelas banget nih, jauh lebih unggul bro. Terakhir, kalau udah bandingin nih tablet Huawei dengan iPad, kesenjangan yang paling berasa banget itu dari sisi harganya bro. Dimana seperti yang kita tahu ya, kalau iPad Air 11 itu harganya 11 jutaan. Itu pun cuma versi yang 128GB loh guys. Dan belum termasuk keyboard dan juga stylusnya. Kemudian kalau kita total harga Magic Keyboard seharga 7 juta plus Apple Pencil Pro di harga 2 jutaan, totalnya guys, asal lu tahu nih, nyampe 21 jutaan lebih. Sementara Huawei MatePad 12X 2026 ini, bocoran harganya nih ya, itu cuma setengahnya aja. Dan itu pun udah gratis M Pencil Pro dan juga keyboard. Kemudian lu dapat gratis juga mouse dengan total benefit sampai 4,5 jutaan. Plus dapat juga nih extended warranty sampai 1 tahun lagi.
So, kalau gue jadi kalian ya guys, udah nggak ada tuh alasan untuk beli iPad Air ini. Karena dengan budget yang lebih minim, aduh gimana ya guys, Huawei tuh nawarin sesuatu hal yang lengkap banget. Apalagi Doski ini bakal rilis di tanggal 9 Januari 2026 ini. Pas banget gak sih guys, tahun baru, tablet baru ya kan? So, kesimpulannya setelah kita ngebedah semuanya, menurut gue pribadi sih, ini bukan lagi tentang Apple versus Huawei guys. Tapi benar-benar tentang value yang bisa kita dapatkan dari sebuah tablet. Ya seperti yang kalian lihat lah, Huawei MatePad 12X 2026 ini guys, kelihatan banget berusaha gitu buat ngasih fitur flagship yang lebih unggul di banyak aspek. Mulai dari layarnya yang lebih smooth, kemudian nyaman banget, anti pantulan cahaya, produktivitas PC level juga nggak pakai biaya tambahan nih, dan upgrade dari sisi stylusnya nih yang lebih canggih. Tapi yang kerennya, mereka tuh kasih semua itu gratis guys. Singkatnya menurut gue sih, Huawei MatePad 12X terbaru ini adalah benar-benar jadi opsi tablet produktivitas terbaik banget lah buat sekarang. Dengan harga yang, lu bayangin deh, cuman setengahnya dari iPad Air. Jadi kesimpulannya ya, kalau misalkan lo semua lagi nyari sebuah tablet untuk kerja, kemudian kuliah, dan juga kreativitas full fitur, tapi tetap ramah di dompet guys, jelas banget Huawei MatePad 12X 2026 ini bisa banget jadi pilihan terbaik bro. Bewok pamit, Assalamualaikum.